Halo, perkenalkan nama saya Daniel Christian Brian Nazaret Siagian dengan NIM 20021106108. Pada video ini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai turunan numerik. Untuk bahannya dapat kita lihat di sini, diambil dari bahan kuliah IF 4058 oleh Pak Rinaldi Munir, dosen dari ITB. Pertama-tama kita akan membahas atau kita akan mengenali teori dasarnya atau dasar teorinya terlebih dahulu. Yang pertama kita masuk pada definisi turunan. Bila persamaan fungsi fx diberikan secara eksplisit, maka kita dapat menentukan fungsi turunannya. F aksen x, f double aksen x, hingga f pangkat n plus 1 x. Lalu menggunakannya untuk menghitung nilai turunan fungsi di x sama dengan t. Tetapi jika fungsi fx tidak diketahui secara eksplisit, tapi kita hanya memiliki beberapa titik data saja, pada kasus seperti ini kita tidak dapat menemukan nilai turunan fungsi secara analitik. Sebaliknya, pada kasus lain, meskipun fx diketahui secara eksplisit tetapi bentuknya rumit, sehingga menentukan fungsi turunannya merupakan pekerjaan yang tidak mangkus. Kemudian, persoalan turunan numerik. Pada persoalan turunan numerik, menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel. Kemudian, 3 pendekatan dalam menghitung turunan numerik, yaitu yang pertama ada hampiran selisih maju, kemudian ada hampiran selisih mundur, dan juga ada hampiran selisih pusat. Rumus-rumus turunan numerik untuk ketiga pendekatan tersebut dapat diturunkan dengan 2 cara, yaitu cara yang pertama dengan menggunakan bantuan deret Taylor. Dan untuk cara yang kedua, menggunakan hampiran polinom interpolasi. Dapat kita ketahui bahwa kedua cara tersebut menghasilkan rumus yang sama. Kemudian untuk ringkasan rumus-rumus turunan, di sini yang pertama terdapat rumus untuk turunan pertama. Untuk rumusnya dapat kita lihat untuk selisih maju. Untuk selisih maju, F1 minus F0 per H. Dan untuk selisih mundur, F0 minus F minus 1 per H. Kemudian untuk selisih pusat, F1 minus F minus 1 per 2H. Kemudian untuk F0 aksen atau untuk selisih maju, minus 3 F0 plus 4 F1 minus F2 per 2H. Dan untuk selisih pusat, minus F2 plus 8 F1 minus 8F minus 1 plus F minus 2 per 12H. Dapat kita ketahui bahwa untuk selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat, ketiga rumus yang di atas ini, itu merupakan rumus untuk deret Taylor. Jadi yang 3 di atasnya untuk deret Taylor, dan yang 2 di bawah ini yaitu cara bukan interpolasi polinom interpolasi. Kemudian ada rumus untuk turunan kedua. Di sini menggunakan F0 double aksen. Untuk selisih pusat, F1 minus 2 F0 plus F minus 1 per H2, H pangkat 2. Kemudian untuk selisih mundur, F minus 2 dikurang 2F minus 1 plus F0
per H pangkat 2. Kemudian untuk selisih majunya F2 minus 2F1 plus F0 per H pangkat 2 untuk selisih maju, minus F3 plus 4F2 minus 5F1 plus 2F0 per 12H. Dan untuk selisih pusat, yaitu minus F2 plus 16F1 dikurang 30, F0 plus 16, F minus 1 minus F minus 2 per 12H pangkat 2. Kemudian dapat kita lihat lagi di sini ada rumus untuk turunan ketiga dan untuk rumus untuk turunan keempat. Tanpa perlu panjang lebar lagi, kita langsung saja masuk ke video pembahasannya. Baik, sekarang kita masuk pada video pembahasannya, ya. Seperti yang dapat kita lihat di sini sudah terdapat soal dengan data-data yang sudah terdapat di sini. Dan kemudian kita akan menentukan nilai hampiran untuk turunan pertama dan kedua pada X sama dengan 1,9 dan menggunakan metode selisih maju dan selisih mundur. Dapat kita lihat di sini juga sudah saya sediakan rumus-rumus ya untuk mencari selisih maju, untuk mencari turunan pertama pada menggunakan metode selisih maju dan selisih mundur. Kemudian juga ada turunan kedua untuk selisih maju dan selisih mundur. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu data-data pada pertanyaan ini ke Excel agar nantinya dapat kita olah atau kita kerjakan. X dan X ini pakai koma ya, bukan pakai titik. Tidak pakai titik seperti yang di soal, kita menggunakan koma. Nilai 9,540 171 seperti yang di soal 1,5 dan seterusnya kita akan memasukkan. Ya, baik, di sini sudah kita masukkan data-datanya ya. Kemudian kita akan mengerjakannya menggunakan metode selisih maju terlebih dahulu. Dan nanti kita akan menggunakan selisih mundur setelah ini. Nah, langkah pertama ya, kita mentranspos atau mengubah bentuk tabel dari data tersebut ya dengan cara kita copy dan kita taruh di sini. Kemudian kita paste, tetapi kita menggunakan paste yang transpose ya, seperti ini. Ya, ini kita sudah mentranspose tabelnya dari data yang di atas. Kita kasih warna biar tidak. Oh, maaf, langsung saja. Kemudian kita akan mencari turunan pertama dan turunan kedua dari fx. Kita menggunakan f aksen x untuk turunan pertama dan f double aksen x untuk turunan kedua. Ini bentuknya. Jadi ini yang akan kita cari ya, turunan pertama dan turunan kedua. Nah, untuk mencari turunan pertama dan kedua, di sini kita sudah ada rumusnya ya. Dibutuhkan data yaitu titik pertama dikurang titik 0 atau F1 dikurang F0 dibagi H.
per H. Ya, seperti yang kita ketahui di sini kita belum memiliki H, jadi kita mencari H-nya terlebih dahulu ya. H itu merupakan selisih titik atau selisih dari data yang ada ya, atau dari X ya. Di sini kita memiliki X-nya yaitu X0 yaitu 1,3, X1 1,5 hingga Xn yaitu 2,5. Nah, untuk mencari H-nya selisihnya yaitu kita menggunakan X1 dikurang X0. Kemudian kita enter ya. Jadi ini merupakan H dari data-data yang kita miliki. Kemudian kita langsung mencari turunan pertamanya. Kita pindahkan dulu rumusnya agar dapat dengan mudah kita lihat ya. Nah, untuk turunan pertama di sini untuk selisih maju, metode selisih maju F1 dikurang F0 per H. Ya. Untuk mencari turunan kita menggunakan data yang ini dikurang F1 dikurang F1 dikurang dengan F0 kemudian dibagi dengan H-nya ya. Kita enter ya. Sudah kita dapatkan di sini untuk H-nya 19,5245 ya. Kemudian jika kita drag ke bawah, nah ini akan ada nilai-nilai yang tidak terbaca. Kenapa? Karena kita tidak mengunci sel yang tetap dibutuhkan ya. Jadi kan seperti ini kan untuk C29 dan C28 atau X2 dan XI-nya itu akan bergerak ke bawah dan juga sudah ada. Nah, untuk C25 atau untuk H-nya ya di sini per H, untuk H-nya dia membutuhkan satu sel ini saja ya, sehingga kita akan menguncinya dengan menggunakan F4 kemudian kita enter. Hasilnya sama dan kita drag. Nah, ini untuk jawaban-jawabannya sudah kita dapat. Nah, jika kita perhatikan lagi ya, kita perhatikan lagi untuk turunan dari 2,5 ini minus atau bisa dibilang jawabannya salah ya. Lihat ini saja dari 19 hingga ke 75 membesar tetapi dia minus. Kenapa? Karena turunan seperti yang di rumusnya, turunan itu membutuhkan data selanjutnya dari titik yang kita akan cari. Misalnya untuk titik pertama yang akan kita cari tadi, kita membutuhkan titik kedua dikurangi titik pertama ya. Nah, untuk di turunan yang ini ya, dikarenakan kita tidak memiliki data selanjutnya yaitu 2,7 ya, kita tidak ada di sini datanya, sehingga turunan tersebut tidak dapat dilanjut dan hanya sampai di data 2,3 ya di sini. Ini untuk turunan pertama kita sudah dapat ya. Kemudian kita akan masuk ke turunan kedua. Ini kita balikin lagi. Kita balikin. Nah, kita pindahkan untuk turunan keduanya ya. Untuk mencari turunan kedua ini kita akan menggunakan rumus yang di sini ya. F2 dikurang 2F1 ditambah F0 per H pangkat 2. Jadi di sini ada 4 data, yaitu yang pertama F2, F1, F0, dan H2 atau H.
Ya. Seperti yang kita ketahui, ya, untuk dikarenakan kita membutuhkan tiga data F, jadi kita akan mengambil dari 3 titik setelahnya, yaitu dari ini kita lihat dari titik 1,7. 1,7 kemudian kita kurangkan. Pertama-tama kita 1,7 kita kurangkan, kemudian dikurang 2 dikali dengan F-1 atau F di atasnya, kemudian ditambah dengan F0, kemudian kita tutup dan kita bagi H pangkat 2 ya. Untuk pangkat kita menggunakan rumus power dari H2 ya. H2-nya di sini sudah ada. Dan jangan lupa untuk menguncinya agar dapat kita drag nanti pangkat 2. Kemudian kita enter. Nah, jadi ini merupakan turunan kedua dari data-data yang sudah kita miliki dari F1-nya. Ini F1-nya dan ini adalah turunan keduanya. Kemudian kita drag. Nah, seperti yang kita lihat sama seperti turunan pertama tadi ya. Di sini terdapat minus atau jawaban yang salah. Kenapa? Karena untuk F turunan kedua ya, dia membutuhkan 3 data. Sedangkan di sini data kita cuma sampai 2,5 ya. Seperti yang kita lihat 3 data yaitu data pertama, data kedua dan data ketiga. Untuk data ketiganya tidak ada. Sehingga untuk turunan kedua kita hanya mencapai di titik 2,1 saja. Ya di sini cuma 2,1. Nah, jadi di sini kita sudah mendapat turunan pertama dan turunan keduanya, ya. Kita sudah dapat. Jika kita lihat pada pertanyaan atau soal, ya kita disuruh untuk menentukan nilai hampiran untuk turunan pertama dan kedua pada titik X sama dengan 1,9. Kita lihat di sini titik X-nya, untuk titik X-nya pada titik 1,9 ya, 1,9. Kemudian kita warnai. Nah, jadi hampiran pada turunan pertama dan turunan kedua menggunakan metode selisih maju pada titik X sama dengan 1,9 ya, seperti di sini kita sudah dapat. Jadi ini jawabannya. Itulah untuk metode selisih maju. Baik, sekarang kita masuk pada metode selisih mundur. Ya. Masuk pada bagian metode selisih mundur. Kemudian untuk X dan Fx-nya masih sama ya. Sama, kita copy. Dari sini terus kita paste. Di sini. Oke. Kemudian untuk metode selisih mundur juga kita akan mencari turunan pertama dan turunan kedua Fx-nya. Jadi inilah yang akan kita cari, turunan pertama dan turunan kedua, berdasarkan X dan Fx yang sama dengan sebelumnya. Nah, ini saya ingin menjelaskan penjelasan singkat terlebih dahulu ya. Nah, untuk metode selisih mundur ini, ya, dia merupakan, dia hampir sama dengan metode selisih maju,
tetapi dia merupakan kebalikannya ya. Jika selisih maju, ya, dari namanya saya sudah berbeda ya, maju dan mundur. Jadi nah, jika selisih maju, dia kosongnya di bawah sini ya, kosong yang di sini yang sudah saya jelaskan tadi, maka untuk selisih mundur dia kosongnya di atas sini nantinya ya. Jadi kita sudah langsung dapat nih gambarannya untuk hasilnya seperti apa ya. Ya. Nah, kemudian kita langsung saja rumusnya kita taruh sini supaya gampang biar kita langsung masuk. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, jadi untuk selisih mundur dia kosong di atas sini. Nah, jika menurut untuk penjelasan secara teorinya ya, kenapa dia kosong di atas sini? Karena ya, jika kita lihat di rumus, untuk selisih maju yang sudah kita buat tadi, dia F1 minus F0. F1 yang di sini. Nah, misalnya jika kita ingin mencari turunan F0-nya, dia menggunakan data setelahnya. Data setelahnya ya. Jadi jika kita mencari Fx pada titik 1,3, dia akan menggunakan satu data setelahnya yaitu pada titik 1,5 ya. Nah, jika untuk selisih mundur dia akan menggunakan ini data sebelumnya ya. Jadi jika kita ingin mencari turunan dari titik 1,3 ini fx titik 1,3 dia menggunakan data sebelumnya. Tetapi di sini untuk data sebelumnya kita tidak memiliki data tersebut ya. Nah, untuk itu kita tidak bisa mencari turunan dari titik awal ini, sehingga kita langsung lanjut ke titik keduanya. Begitu pula dengan turunan kedua nantinya, dikarenakan dia membutuhkan dua data sebelumnya, sedangkan ini dia hanya memiliki data pertama, itu 1,3, maka dia tidak bisa mencari di titik 1,5 dan langsung lanjut ke 1,7. Oke, kita langsung saja. Untuk rumus pencariannya sama dengan metode selisih maju, tetapi dia terbalik ya. Bisa kita lihat di rumus di sini. Jika selisih maju 1, F1 minus F0, maka di selisih mundur dia akan F0 dikurang F minus 1. Kita langsung saja ya. Sama dengan F0-nya merupakan yang ini, kemudian dikurangi dengan data sebelumnya. Atau F1 ini minus 1, yaitu F0 yang ini. Kemudian sebelumnya kita tutup dulu supaya tutup dulu. Kemudian dibagi dengan, oh ya maaf sebelumnya dia menggunakan H ya. Maaf lupa dicari. Untuk mencari H-nya sama dengan yang selisih maju tadi, dia mau titik kedua dikurangi titik pertama untuk mencari selangnya ya, 0,2 sama. Nah, langsung saja sama dengan dikurangi dengan ini dan ditutup dibagi dengan H, kita kunci dan kita enter. Kita sudah dapat sini. Tadi beberapa angka tidak muat, maka kita melebarkan lagi selnya. Kemudian ini bisa langsung kita tarik. Nah, ya. Nah, perhatikan. Nah, di sini hasilnya dari kecil hingga ke besar ya. Jadi sudah dapat ya untuk turunan pertamanya, sudah benar.
Dan kosongnya di atas sini dan di sini sudah terisi. Kemudian kita akan mencari turunan ketiganya, ya. Ingat dikosongkan 2. Kita akan mulai langsung dari sini menggunakan, kita balikkan dulu. Ini rumus turunan pertama. Untuk teorinya juga sama seperti tadi. Yang pertama dia cuma dibalik-balikin saja. Ya, jika diselisih maju F2, maka diselisih mundur dia F-2. Nah, jika di sini F1 dia F-1 dan F0 menjadi F0 ya. Kita langsung saja. Data yang kita cari dikurangi 2 dikali data sebelumnya ditambah data sebelumnya lagi, kita tutup dan dibagi, melakukan power untuk H, kemudian kita kunci semikolon dan dia dipangkatkan dengan 2, H pangkat 2. Kemudian kita tutup dan enter. Nah, kita sudah dapat di sini untuk hasilnya, untuk turunan kedua, dan kita bisa langsung lihat. Baik. Nah, di sini kita sudah dapat ya. Simpel saja, mudah saja untuk mencari sebuah turunan menggunakan nilai hampiran turunan pertama dan kedua dengan menggunakan metode selisih maju dan selisih mundur pada deret Taylor ya. Ini menggunakan deret Taylor kita menggunakan. Jadi kan tadi sudah dibahas ada 2. Yang pertama deret Taylor dan yang kedua ada polinom inter ininya. Nah, di sini kita menggunakan deret Taylor. Kemudian di sini kan sama seperti sebelumnya, soalnya diminta pada titik 1,9. Saja kita naik sini. Nah, ya, jadi itulah jawabannya ya. Kita sudah mendapat jawaban pada soal kita. Yang pertama dari metode selisih maju pada titik 1,9 hasilnya 44,45755 dan turunan keduanya 67,2955 dan pada metode selisih mundur 33,9749 dan 40,71575. Mudah, cukup mudah dan simple jika kita menggunakan Excel. Baik, itulah pembahasan soal pada materi atau topik turunan ini. Sekian video dari saya. Semoga mudah dimengerti dan jika terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, terima kasih.